about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mustafa dengan NIM 2410651019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang saya buat yang berjudul implementasi sistem keamanan halaman login menggunakan on-time password. Nah, sistem ini menggunakan mekanisme OTP berbasis waktu, di mana kode OTP hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Secara konsep mirip dengan TOTP, tapi ini tidak menggunakan HMAC seperti standar RFC 6238. Nah, jadi sederhananya itu sistem ini dibuat untuk mengamankan akses login yang awalnya kayak cuman username dan login, ini ditambah dengan adanya OTP, on time password. Apa sih OTP itu? Kayak OTP itu seperti halnya kode yang hanya bisa digunakan satu kali dan tidak punya dan ada batas waktunya, dan setelah lewat batas waktu kode itu tidak bisa digunakan lagi. Terus untuk contoh seperti kode OTP dari bank, e-wallet, dan WhatsApp. Jadi yang bisa login itu hanya user yang memiliki kode OTP tersebut. Jika tidak, ya tidak bisa login, tidak bisa diverifikasi. Untuk cara kerja sistem yang saya buat itu seperti ini. 1. Sistem akan menghasilkan kode OTP secara acak. Terus 2. OTP itu hanya berlaku selama 10 detik. Dan 3. Kalau waktu habis sebelum diverifikasi maka akan otomatis gagal. Nah, untuk keempat di sini, tapi kalau user memasukkan kode OTP, maka dia akan memiliki dua pilihan. Jika waktu itu habis maka tidak bisa diverifikasi, dan jika waktu itu masih ada maka dia akan terverifikasi. Jadi kesimpulannya di sini ada 3 kemungkinan, yaitu 1 salah, 2 benar, berhasil, 3 kadaluarsa. Dan di sini ada flowchart yang saya buat itu seperti ini. Nah, di sini untuk flowchartnya itu saya buat seperti ini. Start, memulai program. 2. Generate OTP. Yang ketiga, set timer. Set timer untuk timer 10 detiknya. Dan lanjut waktu habis. Jika waktu habis maka dia akan dialihkan ke OTP expire. Jika waktu tersebut masih ada, dia akan langsung ke input OTP user. Jika waktu itu langsung habis maka OTP itu langsung expire dan end. Jika input OTP user maka dilihat OTP benar atau tidak. Jika benar maka dia akan tervalid. Jika tidak, dia tidak akan tervalid dan end. Jika OTP salah, ya udah salah. Nah, hubungan dengan coding. Coding itu kan program yang saya buat itu menggunakan Java Swing. Codingnya secara konsep seperti ini. Nah, di sini kita akan masuk pada coding ya. Nah, di sini ini ada bagian untuk menampilkan nih private, label, LPOTP, label timer, label status, dan lainnya. Dan sini ada variabel logikanya. Terus dataset Indonesia yang saya ambil 50 data itu. Nah, terus di sini ada memanggilnya fungsi, terus memanggil OTP dari dataset, membuat waktu selama 10 detik, dan di sini waktu habis. Nah, di sini ada jika verified, expired, terus yang lainnya. Kita langsung masuk ke anunya aja ya, ke run backingnya. Nah, di sini kita masuk pada run debuggingnya ya. Di sini ini ada generate OTP dari dataset. Nah, sini kita masukkan kode tersebut 338210. Nah, di sini jika kita verifikasi gagal waktu habis. Nah, di sini jika waktu habis itu akan gagal. Kita verifikasi lagi, nah tidak bisa, OTP sudah kadaluarsa. Jadi kalau kode ini tidak dimasukkan pada tepat waktu maka dia akan kadaluarsa. Terus si 82
9199. Oke, kita verifikasi. Nah, di sini sudah terverifikasi dan aman. Meskipun waktunya habis, dia masih aman di verifikasinya. Oke. Nah, yang saya tunjukkan dari sistem ini adalah bahwa login akan jauh lebih aman jika ditambah OTP. Karena apa? Karena dia kan user, terus punya password, terus ditambah OTP. Oh ya, si ketinggalan tadi untuk datasetnya itu kan ketinggalan ya. Datasetnya itu yang saya ambil itu ada 50 dataset yang berupa kode OTP yang berasal dari Indonesia, seperti dari perbankan, terus e-wallet, marketplace, layanan digital, dan sistem keamanan akun lainnya. Secara keseluruhan, implementasi OTP pada halaman login ini terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan sistem. Sistem berhasil membedakan kondisi verifikasi berhasil, gagal, dan expired secara tepat, dan keberhasilan ini sistem dapat membuat sangat layak diterapkan pada aplikasi yang sangat membutuhkan untuk keamanan tingkat tinggi, serta masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan ke tahap yang lebih lanjut. Sekian kayaknya sudah semua yang saya jelaskan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.